Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Afifah Novianti. Saya dari kelas mesin Caterpillar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi penggunaan drone dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa sih drone itu. Drone adalah pesawat modern atau pesawat kecil yang dikendalikan oleh diri sendiri atau remote control, di mana ada orang yang mengontrol jalannya pesawat kecil tersebut. Oke, lalu kita masuk ke sejarah drone. Nah, sejarah drone muncul pada awal abad ke-19, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Nah, hal ini terjadi karena saat itu Austria menyerang Venesia dengan membawa seperti balon udara yang diisi dengan bahan peledak. Nah, lalu perkembangan drone di Inggris dengan mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot, yaitu Ruston Proctor Aerial Target yang didesain oleh Nikola Tesla dan hanya dikendalikan oleh remote control. Nah, itu adalah sedikit perkembangan drone di Inggris. Lalu ada perkembangan drone di Amerika. Nah, perkembangan drone di Amerika ini menciptakan pesawat otomatis Hewitt Sperry. Setelah uji coba di depan perwakilan Angkatan Darat Amerika Serikat, produksi massal ditugaskan oleh Buck Catrick. Buck merupakan keajaiban teknologi di tahun 1989, tetapi terlambat digunakan sehingga pada saat itu pada zaman perang tidak digunakan sama sekali. Oke, lalu kita masuk ke fungsi drone. Drone memiliki banyak sekali fungsi tergantung di mana dia digunakan. Nah, contohnya seperti drone ini berfungsi untuk memantau konservasi hutan, dapat memantau juga lahan-lahan yang luas, karena tidak memungkinkan untuk petani-petani atau yang memiliki lahan itu mengontrol dengan secara luasnya. Nah, pada beberapa kasus drone memang efektif digunakan untuk menyelamatkan manusia dan dapat memberikan bantuan sementara seperti membawa makanan dengan jumlah yang tertentu. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis drone. Jenis-jenis drone itu seperti contohnya adalah drone mainan, drone consumer, drone profesional, drone militer, drone industrial, drone penelitian, dan drone internet, dan masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Nah, penggunaan drone di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang penerbangan drone yang tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 90 tahun 2015. Oke. Ada beberapa contoh penggunaan drone dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membantu memantau global warming, di mana NASA sudah menggunakan drone untuk memantau perubahan iklim atau perubahan panas dinginnya cuaca di dunia, dan mengukur ketebalan dan ketipisan lapisan ozon di stratosfer dan troposfer. Lalu yang kedua yaitu memberikan perspektif dalam pewartaan berita. Nah, dalam hal ini misalkan kan sedang ada ricuh huru-hara atau banyak sekali perdebatan yang melibatkan banyak sekali manusia. Jadi untuk mendapatkan berita yang lebih akurat dan tidak membahayakan diri, jadi mungkin bisa menggunakan drone melalui udara dan dapat melihat dengan sekitarnya. Lalu yang ketiga itu ada membuat agriculture menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, posnya ini adalah membuat lebih mudah untuk memantau lahan-lahan yang luas. Lalu ada mengirim obat-obatan ke daerah yang sulit ditempuh. Misalnya memperbesar peluang mendapatkan pertolongan pertama pengobatan. Jadi misalkan ada
daerah yang terpencil bisa disalurkan beberapa obat-obat dan beberapa mungkin suplai makanan untuk daerah-daerah yang terpencil. Lalu ada meningkatkan kecepatan bantuan medis. Memiliki kecanggihan layaknya pesawat seperti membawa AMS, defibrillator dan juga mikrofon dan speaker untuk langsung berinteraksi dengan dokter yang akan membantu melalui video call. Dan lalu terakhir ada konservasi alam. Nah, ini tuh untuk membantu memulihkan dunia dengan menaburkan benih ke lahan yang kosong secara merata dan secara luasnya, agar dia langsung bisa tumbuh langsung gitu. Baik, sekian sekiranya presentasi tentang implementasi penggunaan drone di kehidupan sehari-hari pada era modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.